yang senantiasa saya banggakan. Kami dari kelompok perbaikan nilai akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah riba, bunga bank, dan bagi hasil. Perkenalkan, saya Putri Indah Lestari yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya, Sela Permana Putri sebagai pemateri pertama, Rizky Ajura sebagai pemateri kedua, Fadia Anissa sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Arif Ramadiansyah sebagai pemateri keempat. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kami bahas. Riba dan bunga menjadi pembicaraan yang sangat menarik, khususnya di kalangan para ahli hukum dan ekonomi Islam. Sehingga sempat menjadi polemik di kalangan mereka, yakni sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa riba dan bunga adalah sama saja karena itu haram. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa riba dan bunga berbeda sehingga riba tetap haram dan bunga tidak haram. Artinya bahwa bunga boleh dipergunakan dalam kegiatan perbankan. Oleh karena itu kami akan mencoba menjelaskan dalam makalah ini tentang riba, bunga bank, dan bagi hasil yang menjadi instrumen dalam perbankan sehingga nanti akan menjadi jelas dari sisi konsep dan kedudukan hukumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sela Permana Putri. Definisi riba. Riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok utang dan harta. Secara makna, istilah atau terminologi, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalil yang mengharamkan riba. Salah satu surah yang melarang kaum muslimin untuk mengambil riba adalah surah Ar-Rum yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir rabbi la yarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakata turiduna wajhallahu faulaika mud'aifun, yang artinya dan sesuatu atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan atau pahalanya. Ayat ini yang meningkatkan bahwa riba tidak akan menambahkan kesejahteraan sedikit pun terhadap seseorang ataupun negara manapun, malah akan menguranginya. Selanjutnya, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai klasifikasi riba. Riba sendiri terdiri dari berbagai jenis, yaitu diantaranya 1. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. 2. Riba fad. Riba fad ini adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takarannya yang berbeda. Dahulu, para ulama telah menyepakati bahwa ke-6 komoditi yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam termasuk komoditi ribawi. Sehingga 6 komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. 3. Riba qard adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Adapun yang dimaksud dengan riba lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Keuntungan ini bisa berupa materi ataupun jasa. Ini semua adalah riba. 4. Ribayat. Yang dimaksud dengan ribayat yaitu adalah riba yang disebabkan oleh penundaan pembayaran dalam pertukaran barang. Ribayat juga merupakan riba yang terdapat pada jual beli secara tunai dan pembeli tidak tunai. Perbedaan harga inilah yang menurut sebagian ulama berpendapat termasuk riba karena adanya penambahan harga. Menurut ulama ini merugikan pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bunga. Adapun definisi bunga yaitu
dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank jika nasabah memperoleh fasilitas pinjaman. Bunga menurut Kazmir adalah balas jasa dari bank kepada nasabah berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Melayu SP Hasibuan mendefinisikan bunga sebagai hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu berhubungan dengan suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya atau cost of fund yang harus dibayarkan kepada penabung, tetapi di pihak lain bunga dapat juga merupakan pendapatan bank diterima dari debitur karena kredit yang diberikan. Besarnya bunga ini adalah selisih yang dikembalikan dengan pinjaman kredit oleh debitur. Baiklah, selanjutnya saya Fadia Anissa sebagai pemateri ketiga. Jenis bunga bank. Dalam dunia perbankan sendiri, jenis suku bunga bank diperinci lagi menjadi 5 jenis yang berbeda, yaitu 1. Suku bunga tetap. Suku bunga yang tetap yaitu yang sifatnya tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu tertentu. 2. Suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang yaitu yang akan terus berubah mengikuti suku bunga di pasaran. 3. Suku bunga flat, yaitu suku bunga yang cara menghitungnya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. 4. Suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang dihasilkan dari perhitungan sisa jumlah pokok pinjaman tiap bulannya seiring dengan menyusutnya utang yang telah dibayarkan. Yang kelima, suku bunga anuitas. Suku bunga ini adalah suku bunga yang dilakukan untuk mengatur agar jumlah angsuran pokok yang ditambah dengan angsuran bunga yang dibayarkan sama setiap bulan. Fungsi dan manfaat bunga bank. Bunga bank sendiri memiliki fungsi dan manfaatnya. Bagi bank, bunga berfungsi sebagai sumber pendapatan, sementara bagi nasabah, bunga bank memiliki manfaat untuk menambah dana suatu nasabah tersebut. Baiklah, saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan tentang bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing atau bahasa Inggris terkenal dengan profile sharing. Profile dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi, profile sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil selain sebagai kesepakatan dagang juga merupakan sistem yang menjalankan bank syariah. Sebenarnya kedua hampir sama karena ada kesepakatan antara kedua pihak atau lebih untuk membagikan hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jenis dan mekanisme bagi hasil. Jenis perhitungan bagi hasil yang ditetapkan di dalam perbankan syariah yaitu 1. Profile sharing, 2. Revenue sharing, 3. Gross profile sharing, 4. Do exercise 4 and 5. Mekanisme bagi hasil. 1. Bagi hasil bersih, 2. Bagi hasil kotor, 3. Bagi hasil. Prinsip bagi hasil. Berikut beberapa prinsip bagi hasil. 1. Adanya kesepakatan yang jelas. 2. Adanya usaha yang dilakukan. 3. Adanya ketentuan waktu. 4. Adanya ketentuan pembagian. Baiklah, itulah materi saya. Terima kasih.